sudah senior, belum tua Pak, ya, tapi sudah senior, ya. Tapi ini tidak menyurutkan semangat. Bagaimana BKMT hampir di seluruh daerah di Indonesia. Biasanya kalau Sabtu atau Ahad seperti ini saya banyak sekali dapat laporan kegiatan-kegiatan BKMT. Makanya kemarin Kak Rahmita saya beritahu bahwa saya tidak bisa untuk dari hari Sabtu berada di sini. Sabtu pagi saya membuka muswil dari BKMT NTT lewat Zoom, lalu Sabtu sorenya mengisi untuk pendalaman organisasi dari rapat kerja BKMT Kalimantan Barat. Jadi hari Jumatnya saya baru selesai ujian, makanya saya minta untuk bisa ke sini pada hari Ahad pagi. Dan insya Allah nanti jam 3 sudah kembali lagi di Jakarta. Jadi BKMT di seluruh Indonesia, mungkin kita sekarang sedang berada di Pekanbaru Riau. Tapi di saat yang sama juga ada yang sedang bakti sosial di tempat lain. Ada yang sedang melakukan seminar di tempat lain. Ada yang sedang memberikan pelatihan pemberdayaan ekonomi di tempat lain. Inilah yang harus kita rasakan sebagai pemersatu. Katanya kalau sudah memakai kain BKMT, ini sudah lepas. Ya, apakah ibu profesinya macam-macam? Ya, Ibu Septina adalah politisi. Ada yang lain, ada yang ustazah, ada yang dosen, ada yang dokter, ibu rumah tangga dan lain sebagainya. BKMT multiprofesi. Sekarang ini yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana BKMT tidak dipandang hanya fokus dalam kegiatan dakwah. Ini biasanya saya pergi ke beberapa daerah yang ketua-ketuanya baru, ya. Aduh, saya kaget karena program-program BKMT ternyata bukan sekedar majelis taklim. Saya bilang salah, Bu. Majelis taklim hanyalah sebagai dasar dari pengembangan BKMT. Majelis taklim adalah cikal bakalnya. Tapi yang menjadi program kerja dan apa yang kita harus lakukan ke depannya, pengaruh-pengaruh yang kita lakukan ke depannya tidak hanya dalam bentuk pengajian saja, tidak hanya dalam bentuk dakwah saja. Tapi sekarang ini BKMT harus merambah, kita pun harus melek terhadap politik dan hukum, terhadap pemberdayaan perempuan, terhadap keterlibatan kita dalam ekonomi dan lain sebagainya. Bagaimana kepedulian sosial harus ditingkatkan. Ini banyak hal yang menjadi PR untuk kita supaya lebih melek, apalagi lebih adaptif. Kemarin para profesor penguji saya banyak sekali memberikan pesan-pesan. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan lewat BKMT sehingga tidak dipandang itu sebagai jumlahnya saja, tapi kualitasnya belum bisa, belum mencapai taraf yang kita inginkan. Peningkatan kualitas dari pemberdayaan perempuan inilah yang harus juga menjadi tujuan utama dari program kerja Ibu Septina dan teman-teman pengurus, supaya sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok perempuannya maju, perempuannya berkualitas. Inilah mengapa kita bergabung di BKMT adalah agar dapat memberikan pengaruh yang lebih besar. Ibu kalau sendiri mungkin punya uang, ya, punya pengaruh, tapi kalau sendiri tidak akan bermanfaat yang lebih besar. Tapi saat kita menyatukan pandangan kita dalam BKMT, manfaat dan dampak yang dirasakan akan lebih besar. Dan kedua, kalau kita mungkin ya melakukan sesuatu itu, kadang kita yang namanya hal ujian dari Allah dengan berbagai macam godaan, kalau kita bersama-sama ini ada yang saling pegang, saling rangkul, ya, saling bergandengan tangan. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan semangat terus teman-teman BKMT yang ada di seluruh Riau, tentunya insya Allah BKMT akan lebih semangat, ya. Kalau tadi dibilangnya ini gemuk pengurusnya, nggak apa-apa. Kalau BKMT kalau bisa sebanyak-banyaknya jadi ramai, ya. Setiap acara itu banyak yang bisa bekerja, banyak yang bisa menuangkan pikiran dan gagasannya. Inilah yang membedakan BKMT dari majelis taklim. Kalau